Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munzilil Qur'an fi lailatul qadr. Wa salli wa sallim ala sayyidi ahlil badr, sayyidina Muhammad badril budur, wa ala alihi wa sahbihi ahlil ghurur, ahlil urar. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan anugerah yang begitu besar. Kita nyampe kepada separuh kedua dari bulan Ramadan. Dikatakan dhahaba nisful awal wa nisful tsani dhahab. Separuh awal dari bulan Ramadan telah berlalu dari kita, wa nisfus tsani, dan separuh yang kedua dhahab adalah emas. Jadi separuh terakhir ini adalah lebih anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar, lebih istimewa. Dimulai dari nuzulul Quran, dimulai dengan hauliyah ahlil badar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah yang begitu besar. Kepada umat muslim ini, kita memiliki pahlawan yang sangat tangguh. Kita memiliki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rela mati berkorban demi agama kita, demi agama Islam. Sama halnya dengan kita duduk sekarang di waktu subuh, di waktu pagi pada tanggal 17 Ramadan. Terjadilah perang Badar, Yaumal Furqan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari di mana hari penentuan. Sebenarnya kami dikasih materi untuk menerangkan nuzulul Quran. Kami ingin menjelaskan, ingin melihat sejarah. Nanti insyaallah kita jelaskan sedikit dari nuzulul Quran, dan juga kita sekarang ingin ceritalah bagaimana ketangguhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hari Badar ini adalah perang Badar ini adalah perang penentu. Karena pada sejatinya tidak sebanding. Allah Subhanahu wa ta'ala memang ingin menampakkan, karena pada awalnya mereka tidak keluar untuk berperang. Orang-orang muslim menuju Badar, mereka tidak mau berperang sebenarnya ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang muslim yang masih minoritas pada waktu itu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan tahu ya, siapa yang ada di dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu orang tersebut ya. Barang siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Dikatakan bahwasannya orang musyrik pada waktu itu aktsaru adadan minal muslimin, lebih banyak daripada orang muslim. Kita ketahui bahwasanya banyak khilaf antara ulama berapa jumlah orang muslim pada waktu itu. Sekitar 300 lebih. Kebanyakan ulama mengatakan 313 orang yang berada di dalam medan perang tersebut. Sedangkan dari orang-orang kafir Quraisy itu nyampe 1000, berarti 3 kali lipat, 1 banding 3 ya.
Oke lah, mungkin orang muslim hebat cara perangnya, tapi juga keadaannya tidak mendukung pada waktu itu. Pada waktu itu kejadian itu kita Ramadan, orang-orang muslim berpuasa. Juga dikatakan bahwasanya orang-orang muslim pada waktu itu berangkat cuman mempunyai dua ekor kuda. Jadi yang menunggangi kuda cuma 2 orang, sedangkan orang-orang musyrik mi'atu faras, itu 100 kudanya mereka. Wa kanal muslim jafa'an auratan jia'an. Orang-orang muslim ini jalannya tanpa alas kaki pada waktu itu, dalam keadaan lapar. Ya. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka ini setiap hari menyembelih 10 sampai 9 unta setiap harinya di dalam perjalanan perangnya itu. Jadi secara fisik, secara kesehatan mungkin lebih menang orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya. Dan orang muslim pada waktu itu qabilah-qabilah, bukan satu qabilah. Ya, ada dari golongan Khazraj, dari sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Banyak pada waktu itu. Sedangkan orang kafir Quraisy satu kabilah Quraisy. Tentunya ketika satu kelompok itu akan lebih kuat. Ya. Dengan banyaknya kelompok itu mungkin ada pemikiran yang beda-beda. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim pada waktu itu. Ya. Dan itu bukan hanya perang kemenangan sebenarnya, ya. Atau bukan hanya perang semata. Di dalam perang Badar ini banyak kejadian aneh. Qatala Abu Ubaidah bin Jarrah abahu. Dalam perang Badar ini banyak orang tua berperang sama anaknya. Anak memerangi orang tuanya. Yang orang tua ada di muslim, yang anaknya masih kafir. Atau sebaliknya, di sini dikatakan ada beberapa sahabat yang memerangi keluarganya pada waktu itu. Seperti Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau ini sahabat Rasulullah SAW memerangi ayahnya. Ayahnya berada di dalam golongan orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ma'al muslimin. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Wa kana ibnuhu Abdurrahman ma'al musyrikin. Sedangkan ada satu anak dari Sayyidina Abu Bakar ini bersama orang-orang musyrik pada waktu itu. Begitu juga Utbah bin Rabi' ma'a Quraisy. Ya. Ini ayahnya Utbah bin Rabi', ya. Anaknya masuk Islam, Abu Hudzaifah. Mereka bersama orang-orang muslim. Coba bayangkan, ya, di mana letaknya ini? Apakah Islam itu agama perang, ataukah Islam itu agama yang menindas, menghilangkan kecintaan antara anak dan ayah? Maka sejatinya kita ini adalah yang menaruh di dalam diri kita ini adalah Islam. Adalah garis kita adalah agama Islam. Ya. Maka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Badar, sahabat beliau mengatakan, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, law sirta bina ila bardikal ghimat, lasirna ma'ak ila hatta tantahi." Ya Muhammad, demi Tuhan yang mengutusmu, andai kata engkau berjalan dengan kita sampai Bardil Ghimat di negara Yaman sana, tempat di pinggir laut sampai sana, ya, kita akan berjalan denganmu. Ya. Kalau engkau ngajak kita jalan, kita akan jalan bersamamu Muhammad. Ya. Sahabat Ansor juga mengatakan, "Famdi ya Nabi Allah." Teruskan wahai Nabi Allah. Ya.
Andai engkau akan menyelami lautan ini, aku pun juga akan menyelami dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma baqiya minna rajulun wa ahad wahda. Tidak akan ada satupun dari sahabat engkau ini akan tertinggal. Semuanya akan ikut lelampahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala memang ingin dikatakan oleh para ulama ingin menampakkan baik kepada orang muslim, baik kepada orang kafir pada waktu itu. Ya. Ingin menampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang muslim. Karena dikatakan bahwasanya yang hadir pada waktu itu juga para malaikat. Ya. Maka dikatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling afdal ashab Badar. Ya. Wa minal malaikah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling afdal? Maka ulama sepakat yang paling afdal adalah ashabu Badar, adalah orang-orang yang berada, yang ikut di dalam perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man afdalul malaikah, malaikat siapa yang paling afdal di antara malaikat? Alladzina syahidu Badar, malaikat yang ikut berperang di dalam perang Badar. Mereka yang adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keistimewaan orang-orang Badar. Ahli Badar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika la'allallahu tala'a ala ahli badrin faqala malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum." Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Engkau tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada orang Badar ini. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Saking bahagianya Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya orang-orang ahli Badar ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, seakan-akan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Setelah engkau ikut perang Badar ini, kamu terserah mau buat apa saja, ya. Engkau akan tetap memiliki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuninya. Bahkan dikatakan orang-orang ahli Badar ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis ini seakan-akan kok bisa i'malu ma syi'tum, kerjakan apa saja. Apakah kemaksiatan boleh? Apakah ketaatan? Apa kemaksiatan? Maka kata ulama di sini, ini benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkinayah atau berisyarah bahwasanya ashabu badrin fi hifdillah. Orang-orang ashabu Badar ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin karena Allah Maha Adil. Ya. Berarti mereka ini dijaga dari kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kerjakan apa saja, tentunya yang akan mereka kerjakan bukan hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijanjikan begitu besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang ahli Badar. Ya. Makanya ulama mengatakan, ya, orang yang orang yang tawassul bi ahlil Badar dengan nama-nama ashab Badar, dengan bertawassul kepada beliau, najah, maka kebanyakan selamatnya, ya, akan diberi teka ajat, ya, yang punya keperluan, yang punya hajat, ya. Ulama silakan tawassul dengan ahlu Badar karena mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di separuh kedua dari bulan Ramadan ini. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada sejatinya
Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kita semuanya, kalian semuanya, wa ma taf'alun, dan apa yang engkau kerjakan. Betul, ketaatan yang kita buat ini adalah dari diri kita, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kemaksiatan yang kita buat ini adalah diri kita, kesalahan kita. Ya, tapi ala kulli hal, kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah, kalau kita tidak diberi pertolongan oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan Allah di bulan-bulan Ramadan ini, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, maka kita tidak akan mampu. Oleh karena itu kita juga meminta, selain kita meminta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita meminta agar diberikan ketaatan, diberikan ketaatan dalam beribadah, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhi dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran juga sebagaimana malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menurunkan Al-Qur'an di dalam malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an beberapa tahap. Yang pertama dikatakan turun ke langit dunia itu pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana sekarang kita peringati malam nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an. Nah, tetapi katanya malaikat Jibril datang setelah itu dari Baitul Izzah, ya, fi sama'id dunya, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti al-waqi'ah wal asbab, mengikuti kejadian-kejadian dan kejadian-kejadian pada waktu itu, ya, selama 23 tahun. Nah, dari sejak Rasulullah diutus umur 40 tahun sampai beliau wafat umur 63 tahun. Ya, turunnya bertahap, dari berturunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahap. Al-Qur'an ini termasuk mukjizat yang masih ada di tengah-tengah kita. Para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah al-khariqul 'adah, ya, al-makrun bit ta'addi, hal yang keluar dari batas wajar manusia, ya, hal yang keluar dari batas wajar manusia, muqtaronan bit ta'addi, dan dibarengi dengan sesumbar. Ini yang dikatakan mukjizat. Jadi para nabi memang menampakkan mukjizatnya. Untuk apa? Tasdikon birisalatihi, tasdikon bidakwatihi, untuk membenarkan pengakuannya, untuk membenarkan risalahnya. Jadi dia kan asing, ya. Sebelumnya seperti di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka seperti di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyembah matahari, menyembah batu, patung, ya. Tentunya ketika ada orang dari kaumnya mengatakan, saya ini utusan Allah, saya ini adalah utusan Allah, saya membawa kabar, saya membawa firman Allah, tentunya kan minta bukti dong, ya. Apa bukti kamu? Ya. Tentunya mereka akan meminta bukti. Apa bukti kamu ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya mukjizat ini disesuaikan dengan masa pada waktu itu. Mukjizat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dari masa ke masa. Dari masanya Nabi Musa alaihi salam, dikatakan pada waktu itu adalah zamanus sihr, zaman dukun. Ya, dukun mengandalkan uang, bukan ya. Ini zaman dukun pada waktu itu, zaman sihir pada waktu itu. Ya. Orang-orang banyak belajar sihir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat
yang kayak sama dengan sihir, tapi melebihi dari itu semua. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, bagaimana Nabi Musa alaihissalam melemparkan tokatnya menjadi ular memakan tampar-tampar penyihir yang lain, disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Begitu juga di zamannya Nabi Isa alaihissalam, fi zamanit tib, dikatakan pada waktu itu zaman kedokteran. Di waktu awal-awal Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu adalah masa kedokteran. Banyak orang belajar mengobati. Banyak orang belajar mengobati orang sakit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang lebih istimewa dari hanya mengobati orang sakit. Nabi Musa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan buta lahir. Jadi dari sejak lahir orang itu buta nggak lihat, itu disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari kejadian ini, maka di sana sampai Nabi Isa ini mau dikultuskan. Oh berat, karena bisa menghidupkan orang mati menjadi mereka menganggap diri Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kondisi pada waktu itu. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah bukan di dalam peradaban, tetapi di gunung pasir, di gunung, di Badawi, di tengah-tengah hutan, yang jauh dari kata berhadapan istimewa pada waktu itu, berhadapan maju pada waktu itu. Karena tempat-tempat yang maju pada waktu itu seperti Romawi, Persia, Mongol. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan diutus di tengah-tengah gunung di Mekkatil Mukarramah, di tengah-tengah gunung di Mekkatil Mukarramah. Yang mana pada waktu itu dikatakan bahwasanya di tengah-tengah Mekah itu, ketika mereka itu bisa membaca, menulis, maka apalagi bisa sampai menjadi seorang penyair, maka mereka itu akan kaya. Karena orang-orang kaya mereka suka disanjung, suka dibuatkan syair, dibuatkan sanjungan dari kata-kata indah pada waktu itu. Bahkan di sana itu ada namanya pasar ukat di Mekah itu waktu dulu. Ketika di sana itu ada orang yang bisa memuji, maka itu adalah orang yang terhormat. Bisa bersyair, maka adalah orang-orang terhormat pada waktu itu. Bahkan bisa kaya, karena bisa ketika menyanjung orang-orang yang kaya, mereka akan diberikan harta yang begitu banyak pada waktu itu. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Qur'annya, dengan Al-Qur'an, kalamullah. Banyak Allah Subhanahu wa taala sudah mengurut sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahir sudah. Dari sejak lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad, yang pada waktu itu di Mekah itu enggak ada orang yang namanya Muhammad. Kalau kita di kampung kita, kebanyakan nama itu akan sama. Oh ini Abdullah, Muhammad, Ahmad. Kalau sekarang ya kebanyakan di kampung atau di Jawa lah, pasti namanya hampir-hampir sama. Lah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad, ilhaman minallah li jaddihi. Dikatanya diberikan ilham oleh Allah kepada kakeknya Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad.
Kalau kita faham arti Muhammad ini kan yang terpuji. Ya. Agar orang-orang repot yang mau mencela atau mencaci atau mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan nggak enak dengarannya. Ya. Muhammad kadzab, umpama Muhammad kadzab. Ini kalau diterjemah orang yang terpuji pendusta, kan nggak nyambung. Jadi orang berpikir banyak, gimana ingin mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ingin mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak nemu. Bahkan sebelum jauh dari kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah terpandang terpercaya pada waktu itu, sehingga ketika pada waktu itu ada renovasi Ka'bah. Ketika di waktu itu di zaman itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ka'bah ini pernah direnovasi. Ka'bah pernah direnovasi. Akhirnya mereka berselisih siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya. Karena ini akan mencatat sejarah. Sejarah akan mencatat dan dia akan mulia, akan menjadi terkenal, akan viral. Orang ini yang akan menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Ya. Akhirnya para kabilah ini berselisih. Siapa yang akan menaruh? Semuanya hampir bertengkar mereka. Ya. Akhirnya mereka sepakat. Ya. Sepakat siapa yang masuk dari pintu itu. Ya. Ada suatu pintu ditentukan, siapa yang masuk, orang setelah ini yang masuk dari pintu itu yang akan meletakkan. Ya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Spontanitas orang-orang Quraisy mengatakan radina bil amin. Orang-orang Quraisy spontan mengatakan, Muhammad, kita rela. Semuanya lega. Kenapa? Karena Rasulullah diketahui, Rasulullah sudah tahu, orang-orang Quraisy tahu bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah orang-orang yang terpercaya. Ini sebelum diangkat menjadi Nabi ya. Memang sudah amanah. Ya, dikatakan Al-Amin, diberi lakop Al-Amin, diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya pada waktu itu. Memang dijaga, diberi sifat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampailah suatu ketika di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaturkan, memberikan tabligh, menyampaikan risalahnya. Ya. Tapi Rasulullah dengan kecerdasannya, Rasulullah memancing dia terlebih dahulu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil seluruh orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan di tengah-tengah orang Quraisy dipanggil semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, wahai ma'asyiral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya mengatakan di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerangmu, apakah engkau percaya? Jadi Rasulullah dipancing dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akan memberikan kabar ini. Umpama, kata Rasulullah SAW, andai kata saya mengatakan di balik gunung itu ada musuh yang ingin menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, wah, sadaqta, engkau akan benar Muhammad, engkau benar, gak akan dusta. Ya, engkau tidak pernah dusta sejak engkau lahir Muhammad. Ya. Akhirnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, saya adalah utusan Allah, saya diutus kepada kalian untuk mengajak menyembah Allah. Semua risalahnya disampaikan. Ya. Maka pada waktu itu Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Ya. Celaka engkau Muhammad. Ya. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita semua orang-orang Quraisy ini. Ya. Maka turunlah ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan bagaimana Rasulullah terdidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdidik dengan ami. Ami ini adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang terbelakang atau orang bodoh, enggak. Ya. Kenapa? Ada hikmah yang begitu besar. Karena mukjizat yang terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Azim. Ya. Kenapa? Andai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menulis dan bisa membaca, laqalu, maka orang-orang akan mengatakan Al-Quran min indi Muhammad. Maka orang-orang mengatakan, oh, Quran ini karangan Muhammad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy repot. Ini Al-Quran, kata-katanya indah, tidak ada penyair pun di sepenanjung Arab yang bisa bersyair seperti bagaimana Al-Quran. Sebagaimana kalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan syair. Ya. Tapi indahnya melebihi syair-syair orang-orang Arab pada waktu itu. Ya. Melebihi. Ya. Bahkan kalau andai kita tahu Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka ini semuanya orang-orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, setiap malam mereka ini sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena mereka senang. Ya. Mungkin bagaimana dengan orang yang sudah senang senang bagaimana setiap harinya dengar lagu, dengar puisi-puisi, dengar lagu-lagu yang enak. Jadi mereka merasa senang merasa indah dengan bacaan Al-Quran. Tapi karena belum dibuka hidayah, Allah tidak mau hidayah kepada orang-orang itu, maka tetap oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak masuk Islam. Walaupun mereka mencuri-mencuri mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh para sahabat. Sebagaimana cerita keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab ini, beliau ini berangkat dalam keadaan menghunus pedangnya. Beliau mencari keluar, dia dalam keadaan mau mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau masuk Islam. Di jalan ketemulah dengan sahabat, kalau nggak salah ya Abdullah namanya, lupa saya Abdullah siapa. Ya, mau kemana engkau Umar? Saya ingin mencari orang yang pengkhianat ini. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati agamanya maksudnya. Ya. Sebelum engkau datang kepada Muhammad, coba datangi, urus dulu keluarga kamu. Itulah adik kamu itu sudah ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab, kaget pada waktu itu. Akhirnya beliau kembali. Ya. Mendatangi rumahnya Sayyidah Fatimah bintul Khattab. Jadi namanya adiknya Sayyidina Umar bin Khattab ini, adik perempuannya adalah Sayyidina Fatimah bin Khattab, ya, bintu Khattab. Akhirnya dari kejauhan di dalam rumah itu ada 3 orang, Sayyidah Fatimah dan suaminya serta Sayyidina Khabbab bin Araf yang membawa Al-Quran mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adiknya Sayyidina Umar. Dari kejauhan mereka mendengar Sayyidina Umar, ya, teriak-teriak, Fatimah, Fatimah, di mana engkau? Akhirnya mereka sembunyi semuanya. Ya, Sayyidina Khabbab bin Arad ini sembunyi. Ya. Terus Al-Quran pada waktu itu, Al-Quran masih mushaf, masih berupa lembaran pada waktu itu, ditaruh di bawah pahanya oleh Sayyidah Fatimah. Akhirnya Sayyidina Umar masuk ke dalam. Ya. Lanjut kejadian, Sayyidah Fatimah ini ditampar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai keluar darah. Ya. Bertanya, apakah engkau masuk agamanya Muhammad? Ya. Akhirnya mereka mengaku, suami istri ini mengaku, ya, bahwasanya mereka telah masuk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena melihat adiknya sudah berkucuran darah, Sayyidina Umar terdiam sejenak. Pada waktu itu terdiam sejenak, beliau berpikir. Akhirnya beliau meminta mushaf. Ya, saya dari jauh sudah mendengar kalian ini baca bacaan,
Saya ingin tahu, kata Sayyidina Umar. Tidak diberikan oleh adiknya, tidak boleh. Ya. Yang boleh pegang al-mushaf ini adalah orang-orang yang suci. Bagaimana untuk suci, kata Sayyidina Umar? Harus wudu. Sayyidina Umar ambil wudu. Ya. Akhirnya diberikan. Ya. Diberikan mushaf itu ya, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka keluarlah dari balik pintu Khabbab bin Arath. Ya. Sayyidina Khabbab ini keluar dari balik pintu. Ya. Bushra laka ya Umar, bushra laka ya Umar. Ya. Kabar gembira bagimu ya Umar. Tadi malam atau kemarin saya pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma izal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu orang, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Karena ini adalah orang penting pada waktu itu di Mekah. Ya. Kalau tidak kita nggak gandeng orang ini, Islam lama jayanya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masukkanlah salah satu dari orang ini kepada Islam ya Allah. Akhirnya Khabbab itu keluar memberanikan dirinya menemui Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kabar gembira, Rasulullah berdoa agar salah satu antara engkau atau Abu Jahal masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Umar pada waktu terteguh ketika melihat ayat-ayat Al-Quran itu, dan beliau ingin masuk Islam. Akhirnya diberi tunjuklah di mana kediaman persembunyian Rasulullah SAW pada waktu itu. Akhirnya datang Sayyidina Umar dalam pegang pedang pada waktu itu, tetap pegang pedang. Di dalam rumah itu ya, orang-orang sudah khawatir, ya Rasulullah, ada Umar, ini Umar Rasulullah SAW. Di dalam ada paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Sudah biarkan, kata Sayyidina Hamzah. Ya. Kalau dia berniat baik, kita beri kebaikan. Kalau dia mau niat tidak baik, saya yang akan memenggal kepalanya. Ya. Rasulullah juga mempunyai asadullah, juga mempunyai singa-singa padang pasir pada waktu itu. Ya. Akhirnya Rasulullah sahabat membuka pintu, akhirnya Sayyidina Umar masuk. Rasulullah maju. Ya. Mau apa engkau? Kata Rasulullah. Ya. Rasulullah langsung memegang duluan kepada sabuk Sayyidina Umar. Ya. Kamu mau apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir pada waktu itu. Allahu Akbar. Sahabat yang ada di dalam balik-balik pintu rumah, ada di dalam kamar-kamar langsung bertakbir. Ya, tahu kalau Sayyidina Umar masuk Islam pada waktu itu. Sebab apa? Sebab Al-Qur'an. Ya, sebab Al-Qur'an, keindahan Al-Qur'an yang beliau baca dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab pada waktu itu sangat senang ketika ada seorang penyair. Akhirnya datanglah Rasulullah dengan Al-Qur'annya, ya, dengan keindahan kalamnya, dengan keindahan kata-katanya di dalamnya. Ya. Yang orang Arab pun mereka mengatakan kalau ini bukan syairan, ya, ini bukan karangan manusia. Orang akan tahu, ya, kayak orang yang sudah suka musik, dia akan tahu, oh ini jenis sholawat, oh ini jenis dangdut umpama, oh ini jenis rock umpama. Orang-orang Arab juga tahu pada waktu itu, ini syair bagus, ini syair tidak bagus. Tetapi ketika nyampe kepada Al-Quran, ini bukan kata-kata manusia. Ya, ini bukan kata-kata manusia, ini bukan syairan, ini bukan jampi-jampi dukun, bukan. Akhirnya orang-orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah, yang dikehendaki mukjizat anugerah yang begitu besar masuk Islam, maka mereka akan masuk Islam dengan kekuatan Al-Qur'an ini. Ya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, ya, kemampuan untuk tadabbur
mengangen-ngangen maknanya. Al Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan sebenarnya di bulan Ramadan ini bukan seberapa besar kalian hatam Al-Quran, ya. Bukan seberapa banyak kalian hatam Al-Quran, tapi seberapa lama engkau dengan Al-Quran, ya. Mungkin ada orang yang bacanya cepat, 1 jam bisa 3 juz umpama, ya. Tapi sehari cuma baca 1 jam. Masih lebih baik orang yang baca 2 juz 2 jam, ya, mungkin dengan pelan menghayati maknanya, ya. Tapi bukan seberapa banyak engkau hataman Al-Qur'annya, ya, tapi seberapa banyak waktu yang engkau gunakan bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, ya. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sejak bulan Rajab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keistimewaan Rajab, syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Atau dalam lain Rajab syahrut taubah, wa Sya'ban syahrus salawah, ya, wa Ramadan syahrul Quran. Nah, jadi kita bagaimana kita ini memaksimalkan mungkin bagaimana ibadah kita ini dengan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Jadikan bulan ini kita bersama Al-Quran. Jadikan kita ini sehari-hari kita dengan Al-Quran, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, ya, memberikan kita anugerah yang begitu besar dengan Al-Quran. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum. Gimana? Seberapa lama orang itu baca? Bukan seberapa banyak. Di sebelumnya kita disampaikan bahwa tiap baca seluruh ada hitungannya. Jadi sebagaimana dibaca dan sebagai baca hurufnya 5 huruf. Jadi kalau tadi 2 juz dengan 3 juz, kalau dari 5 huruf lebih banyak dari 3 juz. Karena bacanya cepat dan 3 juz hanya sebaca. Yang 2 juz baca itu mana yang lebih utama atau lebih baik. Yang kedua terkait dengan misalnya orang yang bacaan Al-Qur'annya panjang pendeknya tidak sesuai dengan Al-Qur'an, apa itu juga masih dapat pahala baca Al-Qur'an? Apa seperti apa? Tidak sesuai dengan panjang pendeknya, tidak sesuai dengan Al-Qur'an, masih dapat pahala baca Al-Qur'an atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul yang dikatakan bahwasanya Al-Quran ini likulli harfin hasanah, ya. Bahkan Al-Quran ini setiap hurufnya mengandung kebaikan. Setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran ini mengandung kebaikan, ya. Jadi lebih afdol mana, lebih baik mana kita baca banyak dari Al-Quran tapi sebentar daripada kita lama dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya ini ungkapan tadi itu, ya, bahwasanya ada sebagian orang itu ingin cepat selesai, ya. Jadi ada orang itu sebenarnya targetnya khatam, ya. Targetnya khatam. Jadi kalau saya ini umpama
Saya target umpama setiap hari 1 juz umpama ya. Kadang orang itu targetnya ya cuman 1 juz ini tanpa ada tadabbur, tanpa ada menghayati makna Al-Qur'annya ya. Pokoknya 1 juz itu, maka dia akan dibaca. Ini yang dimaksud tadi adalah bukan berapa juz kita ini yang harus diada dalam Ramadan ya. Tetapi seberapa lama kita ini bersama Al-Qur'an ya. Paham ya? Maksudnya dari perkataan tadi ya, bukan berarti menafikan satu huruf dari Al-Qur'an itu pahala. Berarti orang yang khatam 3 juz tentunya lebih baik dengan orang yang khatam 1 juz, betul ya. Tetapi terkadang kebanyakan dari kita, sebenarnya singgungan ini ya, kebanyakan dari kita targetnya ini baca ya, targetnya adalah baca gitu loh. Pernahkah kita mempunyai target bagaimana Allah menghitopi kita ya? Pernahkah kita merasa kalau Allah sedang bicara sama kita? Pernahkah kita merasa kita ini dihitop oleh Allah, sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maksud dari perkataan tadi yang sebenarnya yang diinginkan seberapa lama kita bersama Al-Qur'an, itu sebenarnya tidak menafikan bahwasanya setiap huruf dari Al-Qur'an lebih baik. Betul ya. Yang lebih banyak mungkin juznya lebih baik ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin bicara dengan kita lebih lama di bulan Ramadan ini. Itulah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin lebih lama dengan kita. Ya. Jadi umpama ya, kalau tahun kemarin baca Qur'annya setiap harinya 1 jam umpama ya, dari ba'da tarawih ya, dari setelah tarawih darusan 1 jam sudah selesai ya, itu 2 juz umpama. Maka yang diminta dari sekarang kita bagaimana tambah ya, bagaimana tambah kita dalam waktu kita bersama Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dari itu tadi sebenarnya cobalah kita singgungan ini, cobalah kita ini membaca Qur'annya ini bukan target hatamnya gitu loh. Tapi target bagaimana kita bisa bermesraan dengan Allah, dengan kalamullahnya. Bermesraan, kita dihitopi dengan zat yang maha sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala lagi bicara dengan kita ya. Atau mungkin kita 11 bulan kita nggak pernah buka Al-Qur'an ya. Cobalah di bulan Ramadan ini jadi kesempatan bagaimana kita ini berlama-lama dengan Al-Qur'an ya. Jadi jangan jadikan kita ini targetnya cuman baca ya. Tapi cobalah kita ini renungi artinya, tadabbur fil makna ya, seperti itu. Terus Al-Qur'an hujjatun laka au hujjatun alaika. Makanya dalam Al-Qur'an ini ada hal yang hebat dan ada yang mengkhawatirkan ya. Jadi kalau sampean tahu, kalau sampean bacanya salah, maka kan sebenarnya harus diulang. Seperti itu ya. Kalau sampean tetap melanjutkan, maka itu bisa dosa ya. Itu bisa dosa. Jadi sampean tahu kalau bacaannya, sampean tahu baca Quran, sekarang sudah tahu baca Quran ya. Sampean terus ya, bacanya salah sampean terus. Kata yang tadi, karena target sepenting baca 1 juz sekarang ya, maka sekarang dosa. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ditanyakan panjangnya nggak sama, tentunya dia tahu kan ya. Kalau pertanyaannya dia tahu, dia bacanya salah, dia sadar kalau dirinya salah, bacanya salah, dia nggak ulangi bacanya, maka sekarang dosa. Seperti itu ya. Sekarang dosa. Kalau tidak tahu baca, maka ya harus belajar memang ya. Maka kita harus belajar makharijul hurufnya ya. Makharijul hurufnya mat-matnya ya, hukum-hukumnya kita harus baca pelan-pelan ya. Karena Al-Qur'an ini bisa menjadi hujjah lana au hujjatun alaina. Bisa menjadi
baik kepada kita nanti di akhirat atau menjadi hal yang memberatkan kita nanti di akhirat. Seperti itu ya. Jadi kita kalau tahu itu salah maka kita ulangi ya. Atau kalau tahu sampean itu bacanya kurang benar maka kita tanya yang tahu. Seperti itu ya. Nah, jadi yang masih pelan bacanya ya kita baca pelan. Jangan memaksakan sama dengan orang yang sudah lancar ya. Jadi nikmati ya. Al-Quran kita hayati, baca pelan ya. Kalau sudah lancar bacanya, yang bisa bacanya yang sudah hebat baca dengan seperti itu ya. Ya kan seperti itu. Jadi itu kalau kita sendiri sadar, kalau kita sadar harus sedekah. Tapi bagaimana kalau kita mendengar orang yang membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan kalian berdirinya, tidak sesuai. Sedangkan kita mendengar apa yang sudah lakukan. Kalau misalnya dibutuhkan bisa, kalau sudah dibutuhkan tetap bagaimana? Iya. Jadi yang tahu ini berkewajiban ngasih tahu kepada yang nggak tahu. Hanya caranya harus benar. Ya. Ada orang itu menegur di khalayak umum itu salah. Ya. Jadi dikatakan an-nasihah amamal nas fadihah. Ya. Memberi nasihat di depan orang banyak ini adalah membuka aib. Jadi satu, kalau kita ini mendengar, kita tahu kalau salah, kita kewajiban ngasih tahu. Tapi ngasih taunya sekiranya orang ini nggak malu. Ya. Jadi jangan ditegur dengan lantang. Salah bacaan. Nah itu akan membuat dia malu. Ya. Di pinggirnya banyak orang, itu nggak boleh. Ya. Nah, dia dekati, buru salah bacaan Sony. Ya. Salah ya. Atau nggak ada orang, barusan salah bacanya. Jadi tetap yang tahu berkewajiban ngasih tahu. Ya. Semua, bukan hanya Al-Quran. Ya. Bukan hanya Al-Quran. Kita melihat orang maksiat, kita berkewajiban menegur. Ya. Kita punya kewajiban, kita kewajiban menegur. Ya. Tapi yaitu melihat kalau dalam kemaksiatan melihat tahap-tahapannya tadi. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa man ra'a fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Ya, ketika melihat kemungkaran, kalau dia bisa merubah dengan tangan atau kemampuannya, kekuasaannya, dia rubah dengan kemampuannya. Ya, tidak bisa fa bilisan, dengan nasihat, dengan kata-kata kamu salah. Ya. Jadi ada tahapannya seperti itu. Jadi tidak, kalau kita intinya di hal yang salah, kita tahu kalau itu salah, kita berkewajiban. Ya, karena ilmu yang ada dalam diri kita, ya, kita berkewajiban menegur, ya, ngasih tahu yang benar seperti itu. Tetap kita wajib ngasih tahu. Ya. Ya, kalau kita tahu kalau itu bacaannya salah, seperti itu. Mungkin ada lagi.
Eh, jadi gini, seperti yang dikatakan tadi, Al-Quran ini tidak sama dengan mushaf-mushaf nabi-nabi sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur. Ya, Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan langsung satu, ya, langsung satu kepada para nabinya. Sedangkan Al-Quran ini dikatakan nuzulul Quran. Ya, kenapa kok nuzulul Quran ini seperti sekarang tanggal 17 ini? Ya, katanya turunnya kepada Nabi pisah-pisah, ya, selama 20 tahun kan seperti itu. Ya. Terus mungkin sering juga bertanya, kenapa yang surat pertama Al-Fatihah padahal yang diturunkan pertama kali Iqra, kan gitu. Ya. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan langsung pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Ya, satu. Nah, kemudian turunnya bertahap kepada Rasulullah SAW melihat kejadian dan kejadian-kejadian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selama berapa? 23 tahun. Ya. Jadi kalau dikatakan maka di sini karena inna ta'lifa suwaril Quran ala ma huwa alaihi fi mushafina kana ala taufiqin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi susunan ini adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah yang sudah menentukan. Ya. Jadi Fatihah ini sudah ditentukan. Walaupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap bulan Ramadan Rasulullah ini disetor. Al-Quran yang nyampe kepada Rasulullah ini disetor kepada malaikat Jibril oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Rasulullah hampir wafat, beliau ini nyetornya sampai 2 kali dalam 1 bulan ini. Ya, disetornya 2 kali. Hafalannya terus semuanya disetor kepada malaikat Jibril. Makanya orang-orang ngajarin Quran itu ada 2 metode. Orang-orang ngajarin Quran itu ada 2 metode. Yang pertama, guru baca Bismillahirrahmanirrahim, diikuti oleh santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilahnya santrinya yang baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dibenarkan, disalahkan. Karena itu memang seperti itu. Jadi malaikat Jibril nyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah nyampaikan kepada malaikat Jibril. Jadi ada cara seperti itu memang. Ya. Jadi kalau masalah susunan ini adalah taufikun, ini sudah ketentuan dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sudah Rasulullah yang menentukan Al-Fatihah di sini, setelahnya Al-Baqarah, setelahnya An-Nisa, terus sampai belakang seperti itu. Ya. Jadi taufikun minan Tauqif, ya, tauqif minan Nabi SAW, ketentuan dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Terus apa yang kedua? Yang saya tanyakan, sejak kapan bahwa ayat-ayat yang dimaksud itu disebut Quran? Artinya yang saya pahami sekarang ini bahwa Quran ini yang buku itu sekarang disebut Quran. Maksudnya apakah sejak pertama kali Rasulullah menerima wahyu itu sedangkan menurut sejarahnya bahwa Quran itu turunnya tidak langsung seperti Quran dulu. Berarti sejak kapan Rasulullah menyebut bahwa semua ayat-ayat itu disebut Quran? Memang dari ada ayat Al-Quran yang menerangkan itu. Tapi saya bentar ya. Jadi nama Al-Quran ini memang dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya ini seperti dari ayat apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini salah satunya ya. Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan yang mana Al-Qur'an diturunkan. Jadi ceritanya gini. Maka kalau sampean Al-Qur'an ini, mushaf ini bid'ah pertama ini. Ya. Jadi betul dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada mushaf ini. Ya. Al-Quran yang sampai baca sekarang itu nggak ada. Ya. Satu, seorang Quraisy ini oleh Allah diberikan kecerdasan yang sangat istimewa. Ya. Jadi mereka dengar langsung hafal. Satu ini. Ya. Jadi orang Quraisy ini kebanyakan ketika dengar firman Allah atau dengar apa dia hafal. Kecerdasannya tingkat tinggi. Orang Quraisy. Satu. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memang di sana diperintahkan untuk ditulis oleh Rasulullah. Setiap kejadian dilihat, ya mungkin kejadian di sana ada kulit kambing, orang dulu kan apa pakaiannya mungkin dari kulit, ya ditulis di kulit, ada di pelapah kurma, ada di batu, ya itu pun terpencar-pencar karena ayat turun di sini. Sahabat nggak semua datang, ya yang ada di sini nyampaikan kepada yang nggak hadir, yang hadir ya ada yang mencatat. Sampailah kepada zaman-zaman khalifah. Ya. Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ini sudah usulan pertama kali dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab usul kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran? Tentunya Sayyidina Abu Bakar juga takut. Ini nggak diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada rasa takut Sayyidina Abu Bakar. Ini nggak diperintah. Rasulullah nggak nyuruh kita untuk mengumpulkan Quran ditulis satu jadikan satu, nggak nyuruh. Jadi ada rasa takut. Tapi subhanallah Sayyidina Umar oleh Allah Subhanahu wa taala memang diberikan pandangan jauh. Banyak beberapa ayat Al-Quran usulan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini usul kepada Rasulullah, setelah itu Jibril datang membawa ayat yang menyetujui usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu banyak ya. Beberapa kejadian seperti itu. Termasuk Al-Quran ini nggak ada yang membenarkan yang menunjukkan atas benarnya Sayyidina Umar, tetapi ini ijtihad sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setiap hari, setiap waktu Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Enggak, ini baik ini. Ya. Ini baik kata Sayyidina Umar. Ya. Ditunggu, tidak sampai masih belum lega. Ya. Masih belum lega hati Sayyidina Abu Bakar. Masih ada rasa takut dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini bid'ah yang pertama. Ini salah satu bid'ah ini. Ya. Gak ada di zaman Rasulullah, tapi ada di tengah-tengah kita sekarang. Akhirnya dimusyawarah terus. Abu Bakar, ini sekarang sahabat yang hafal Quran ini banyak mati di medan perang. Karena waktu Rasulullah wafat itu banyak orang murtad. Ya. Ada yang murtad separuh, mani'uz zakat. Saya tetap sholat tapi saya nggak mau bayar zakat. Perang, diperangi. Nggak boleh. Ada yang mengotak-ngatik merubah rukun-rukun Islam. Nggak boleh saya cuma sholat tapi saya nggak bayar zakat, berarti bukan muslim. Akhirnya diperang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu banyak perang-perang penaklukan pada waktu itu. Banyak merangi orang kafir pada waktu itu, orang-orang murtad. Banyak orang-orang yang hafal dari sahabat Rasulullah gugur di medan perang. Akhirnya dikatakan kalau sampai nggak mengumpulkan Al-Quran akan hilang. Ya. Kalau sampai nggak mengumpulkan Quran ini, Quran akan hilang. Maka dikatakan, maka Sayyidina Abu Bakar sampai lega. Akhirnya menyetujui pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ini proses. Ya, baru di zamannya Sayyidina Umar ini masih dikumpulkan, masih dibaca, sampailah di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Di kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan barulah dikumpulkan mushaf itu, ditulis, dan semua mushaf yang ada di para sahabat itu dibakar. Biar nggak ada istilah, oh ini mushaf saya, oh ini Al-Quran yang ada di saya. Biar nggak ada istilah seperti itu. Jadi mushaf satu, yang lain harus dibakar.
Dibakar, kita jadikan satu ini. Inilah mushaf sekarang. Makanya ada istilah mushaf Utsmani. Ya, mushaf yang ditulis ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan pada waktu itu. Ya. Itu. Jadi itulah salah satu sejarah. Kalau itu masalah bid'ah, itu Sayyidina Abu Bakar nggak bilang kamu kafir Umar, kamu ngerjakan yang nggak diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak seperti itu. Ya. Jadi mungkin masih ada keraguan, perlu ijtihad. Jadi intinya sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah belum tentu haram. Ya. Sesuatu yang tidak diperintahkan Rasulullah belum tentu haram. Ya. Seperti itu. Jadi kaidahnya itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perkataannya, pekerjaannya, wa takriratuhu, pengakuannya. Ini hadis Rasulullah SAW. Tidak ada dalam definisi hadis wa tarkuhu. Apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa tarkuhu, hal yang tidak dikerjakan Rasulullah, nggak ada. Jadi hadis Rasulullah ini adalah perkataan Rasulullah, pekerjaan Rasulullah, pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak kerja, Rasulullah nggak bicara, tetapi ada sahabat mengerjakan sesuatu, Rasulullah diam. Oh, berarti boleh. Ya. Ada sahabat mengerjakan sesuatu, ditegur oleh Rasulullah, nggak boleh. Oh, berarti haram. Ya. Jadi sesuatu yang nggak dikerjakan Rasulullah belum tentu haram. Juga di antara salah satu bid'ah yang pertama kalau dari Sayyidah Aisyah adalah kenyang. Kalian ini kenyang-kenyang semua sekarang para sahabat. Ini bid'ah kata beliau. Kenapa? Rasulullah nggak pernah kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah merasa kenyang. Subhanallah. Ya. Jadi kita fahami ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya agama ini. Ya, seperti itu. Mungkin cukup. Ya. Di peradilan Quran itu setelah Anas ada pertama kembali dua, apa itu termasuk rangkaian? Gimana? Di terakhir Quran, di halaman terakhir Quran, setelah salat Anas itu biasanya ada doa. Apa itu termasuk rangkaian Quran? Bukan. Atau bukan. Jadi Al-Quran ya dari Basmalah sampai An-Nas, itu saja sudah. Ya, doa ini kalau sampean mushaf Utsmani sama mushaf yang dari Indonesia beda doanya. Di belakang beda, doanya beda. Ya, seperti itu. Jadi dari surat Fatihah sampai An-Nas itu saja wis Al-Quran. Ya, nggak ada doa di sana, itu doa dari para ulama. Ya, ada doa dari para ulama. Bahkan kalau di Hadramaut itu doanya itu jadi buku. Maksudnya bukan hanya 2 kaca, bukan, tapi satu buku. Doa khatmul Qur'annya itu satu buku, memang gini. Ya, itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Zainal Abidin. Ya. Bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari para habaib itu ada buku di sini namanya memang doa khatmul Qur'an. Itu yang dibaca di Hadramaut sana, ya, satu buku gitu. Jadi kalau doa itu ya doa bukan dari termasuk dari Al-Qur'an seperti itu. Ya. Sudah, ya. Berdasarkan tauqif, perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ayat turun ini ditaruh sini, ya. Fatihah turun ini ditaruh awal. Jadi memang sahabat sudah diajarkan. Sahabat sudah hafal Quran dengan urutan yang sekarang, bukan hafal Quran dari urutan wahyu. Ya. Maksudnya memang yang sudah ada di dalam hati para sahabat ya Quran, mereka hafal Quran ya dengan susunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya memang di zaman Rasulullah belum ada. Memang Rasulullah nggak merintah.
nggak merintah untuk Quran kumpulkan jadi satu, tulis, nggak merintah seperti ini. Ijtihad para santri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtihad pemikiran dari para sahabat seperti itu. Nah, maka berangkat dari sini, ya, maka tidak benar kalau hal yang tidak terjadi di zaman Rasulullah itu pasti tersesat. Ya. Karena banyak ijtihad para sahabat khulafaur rasyidin tentunya dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ijtihad di dalam hal ini. Sama dengan tarawih. Di zaman Rasulullah ada tarawih 20 rakaat, enggak ada. Ya. Makanya ada orang yang cuma tarawih 8 rakaat, ada yang cuma tarawih 4 rakaat. Enggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Yang salah yang enggak tarawih seperti itu. Lah, 20 rakaat ini siapa? Ini dari Sayyidina Umar juga. Ya. Sayyidina Umar juga. Seperti itu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada istilahnya qiyamul lail, menghidupkan di malam hari. Jadi pada waktu itu Rasulullah sholat, ya, sholat hari pertama, hari kedua sahabat, Rasulullah melihat Rasulullah sholat, sahabat kumpul di masjid, sholat juga di belakang Rasulullah. Ya. Hari selanjutnya tambah banyak. Akhirnya Rasulullah nggak keluar. Kenapa? Takut. Ada kekhawatiran dari Rasulullah, takut ini diwajibkan. Kalau diwajibkan takut kita nggak mampu, gitu loh. Jadi saking belese, saking neser Rasulullah nggak keluar ke masjid. Ya, Rasulullah nggak keluar pada hari ketiga atau keempatnya. Rasulullah nggak keluar karena sahabat banyak datang ke masjid. Yang ditakutkan Rasulullah, takut ada wahyu datang. Ini wajib Muhammad. Itu takutnya Rasulullah. Akhirnya nggak datang. Nah, di zaman Sayyidina Umar itu dilihat, nah ini kok kalau bulan Ramadan satu sholat di masjid di pojok sana, ini sholat di pojok sana, pojok sana, sholat di pojok sana, ini kok nggak bagus kelihatannya. Ayo kumpul sholat, nah gitu, dikumpulkan, ya, disepakati 20 rakaat dan lain sebagainya. Bid'ah, ya bid'ah. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i membagi bid'ah ini ada dua. Ada bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang masih baik. Apa garis baiknya? Selagi tidak menyalahi syariat. Gitu loh. Ada bid'ah madmumah, bid'ah yang memang nggak ada di zaman Rasulullah dan dikerjakan sekarang, nggak ada yang cocok, dicarikan dalil Al-Quran, dalil hadisnya, nggak ada yang cocok. Seperti itu. Ya. La ilaha illallah. Jadi kita ini ibaratnya kita ini, ya, makanan instan kita anggaplah Indomie. Kita ini sudah oleh para ulama sudah diberikan Indominya. Ya. Bahan pokoknya apa? Telur dan tepung lah umpamanya. Ya. Telur dan tepung. Ya. Al-Quran hadis ini adalah sumber. Ya. Maka timbullah ilmu fikih, ilmu tauhid. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu fikih, di zaman Rasulullah nggak ada ilmu tauhid. Nah, itu adalah ulama mengambil dari hafal berapa hadis, ditemukan hadis ini dengan ayat Al-Quran ini jadinya bagaimana hukumnya. Ya, dari sejak santri Rasulullah SAW, dari sahabat turun kepada anaknya, turun kepada tabi'in, turun kepada para habaib sampai dibawa ke depan kita sekarang. Ya, jadi kita tinggal masak tois. Jadi dengan adanya kitab-kitab fikih, dengan adanya hukum-hukum fikih, ya, bukan berarti kitab-kitab itu nggak ada telur, nggak ada tepungnya. Ya, jelas di sana ada telur, ada tepungnya. Jadi mie itu, gitu loh. Tentunya di sana ada hadis yang diambil. Ya. Rukun wudu ada 6. Ini diambil dari ayat Al-Quran, kan gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Oh, kalau sholat butuh niat. Oh, ini diambil dari hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Nah, seperti itu. Ya. Di Al-Quran nggak dijelaskan cara sholat. Ada hadis Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Lah, sebagaimana saya sholat ini nggak akan didapat kalau hanya dengan, tapi didapat dari af'al, dari guru ke guru. Ya. Jadi guru kita lihat ayahnya sholatnya gimana, ayahnya lihat ayahnya sholatnya gimana.
terus sampai kepada tabi'in. Tabi'in lihat para sahabat sholatnya gimana. Ya, para sahabat tentunya melihat bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah silsilah ilmu. Ini sanad. Ya, ini rantai ilmu kita. Ya, makanya ini adalah sanad ini termasuk kekhususan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya nggak ada sanad ini. Ya. Buktinya apa? Buktinya Injilnya dirubah, Tauratnya dirubah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, sudah dirubah. Kenapa? Karena nggak ada yang amanah. Ya, dirubah oleh pengikutnya sesuai kemauannya sendiri. Alhamdulillah kita Al-Quran, ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, saya dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menurunkan Al-Qur'an, saya akan menjaga. Mungkin salah satu jaganya ini adalah dengan ulama-ulama kita. Ya, dengan para ulama mewariskan apa? Ada para hufad, para tahfidzul Quran. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita tinggal enaknya, tinggal mengikuti apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mungkin seperti itu ya. Kita tutup, semoga separuh akhir dari bulan Ramadan ini menjadi emas bagi kita, menjadi pahala yang berlipat ganda, lebih-lebih di separuh akhir 10 akhir dari bulan Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.